Pedes oh. Sama-sama carok lah, pedes mana? Emang cuma Cynthia Melsan yang nekat bikin bebek bumbu hitam terpedas pakai 3 kilo rawit. Hari-hari makan nasi bebek, belum sehani jadi duta bebek kalau belum bikin bebek bumbu hitam sendiri. Untuk semua bumbunya aku tulisin ya. Nah, sebelum dicopper, itu dipotong-potong dulu biar gampang halusnya dan udah langsung dicopper aja. Nah, ini nih juaranya yang bikin pedesnya lekit. Aku pakai seperempat cabai keriting dan 3 kilo rawit setan sampai aku chopper 3 kali saking banyaknya. Dan udah semua bumbunya tinggal ditumis aja. By the way, ini bumbu untuk 2 ekor bebek ya. Dan aku pakainya bebek muda biar lebih empuk dan gurih. Nah, udah tinggal ditumis dan taruhin daun jeruk. Terus tuang semua bebeknya. Udah tinggal ditunggu aja sampai dia mendidih. Nah, di sini nggak kerekam, tapi aku pakein seperempat gula merah. Nah, kalau udah matang, dan tirisin bebeknya buat digoreng. Nah, bumbunya terus dimasak sampai menghitam. By the way, di sini aku tambahin kelapa gongseng yang udah jadi ya. Sebenarnya ini telat masukinnya, cuma nggak apa-apa karena rasanya sama-sama enak. Tapi mungkin kalau dimasukinnya dari awal, mungkin minyaknya lebih banyak dan lebih keluar kali ya. Nah, lanjut bikin sambal ijonya. Ini aku pakai 1 kilo rawit hijau, seperempat cabai merah, terus masukin bawang putih dan bawang merah. Semuanya aku goreng dan baru dicopper. Terus aku goreng lagi. Karena aku suka banget sambal ijo yang berminyak gitu loh. Nah, ini semua bebek bumbu hitam maduranya udah jadi dan percaya guys, ini enak banget. Kalau kalian pernah makan bebek Mbak Isa, nah rasanya kayak gitu, tapi lebih medok, jauh lebih pedas dan dagingnya lebih empuk. Sampai mereka nanya ini pakai berapa kilo rawit karena katanya ini bebek hitam Madura terpedas yang pernah dimakan. Bahkan dibandingin bebek carok aja, menurut mereka masih pedesan ini. Pedes oh. Sama-sama carok lah, pedes mana? Ibu pedes, tapi nggak sepedes ini. By the way, video mukbang sama teman kantornya besok ya. Seru banget deh mereka kepedesan. Total 3 kilo cabai guys. Orang gila mana masak kepiting pakai 3 kilo rawit dan semuanya dibawa ke kantor sewajan-wajannya cuma buat acara resign. Emang deh cuma Cynthia Melsan yang ada aja gebrakannya. Karena nggak mau yang biasa aja pas resign, aku sampai masakin 3 macam kepiting buat makan siang terakhir sama teman kantor. Asli sampai 3 kilo cabai habis tak tersisa. Itu habis semua tadi itu, Bu. Dan pas sampai langsung banget disambut sama mereka karena udah nggak sabar buat langsung makan kepiting. By the way, ini sesuai level. Ada yang pedes, sedang dan nggak pedes sama sekali. Total 3 kilo cabai guys. Ini 2,5 kilo. Ini setengah kilo, ini 3 biji ya. By the way, nggak apa-apa lah pakai jargon orang gila mana. Karena real baru ini resign bikin heboh satu kantor. Nah, aku juga kasih farewell gift suplemen probiotik lambu buat mereka. Ya, ambil. Dan langsung aja diserbu karena udah persiapan nih mau makan yang pedes-pedes. Bisa dilihat ini bumbu isinya biji cabai semua. Makanya sebelum makan tadi aku minum suplemen probiotik Pro M1. Karena kalian tahu kan, aku makan pedesnya segila apa. Dan buat tetap jaga lambung aku rutin banget minum suplemen probiotik ini. Pro M1 tuh udah mengandung 7 bakteri baik, hidup dan aktif. Jadi bagus banget buat pencernaan. Bonusnya bisa lindungin lambung biar nggak luka, GERD atau mah. Dan paling penting bisa lancarin pencernaan sih. Makanya kalau kalian selalu khawatir, Kak, lambungnya aman? Alhamdulillah aman. Makanya aku nggak pernah worry kalau makan berkilo-kilo cabai. Pedes. Ini pedes banget coy. Tapi enak. Mana Mbak? Mantap banget. Wah, sampai merah mukanya pedes. By the way, itu reaksi mereka pas makan kepiting yang aku bikin. Semuanya kepedesan sampai berhenti makan dulu. Akan bikin bibir mereka jontor. Gimana? Enggak. Ini bener-bener dimasak pakai 3 kilo rawit setan. Jadi lumayan nonjok lah. Nah, ini tuh kepiting saus tiram yang pakai 2,5 kilo rawit setan. Rasanya lebih ke pedes, asin, dan gurih saus tiramnya. Nah, lanjut kalau kepiting saus padang, ini lebih ke pedes manis dan ada sedikit asam karena pakai banyak saus. Makanya lebih creamy dan gak pedes sih. Oh iya, aku juga bikinnya sama sekali gak pedes. Itu cuma pakai 3 biji rawit dan itu buat di kepiting saus padang ya. Tapi dari semuanya, aku lebih suka yang kepiting saus tiram karena lebih berbumbu dan enak banget. Mereka juga ngomong hal yang sama. Karena kalau kepiting saus tiram, dia pedesnya lebih nyegrek dan berasa, tapi tetap sedap dan gurih asinnya itu lo bikin lagi. Padahal ini bumbunya cuma rawit setan 2,5 kilo, bawang merah 1 kilo, bawang putih seperempat, terus aku pakai jahe dan serai dikit. Jadi nggak terlalu berempah dan rasa saus tiramnya iket banget sama bumbu dan pedesnya. Apalagi makan pakai nasi anget, diuek ke bumbunya. Bah, ini sih nampol banget ya. Dan meskipun temen-temen aku udah kepedesan sampai jontor, tetap aja nih, Gue ini mah gak pedes. gak pedes di mulut Cynthia Melsan. Tapi aku seneng banget karena mereka sesuka itu sama masakan aku. Walaupun makannya sampai mereka banyak yang berhenti makan dulu karena emang Enak ya? dan saking sukanya, walaupun kepedesan, mereka tetap nagih sampai bawa pulang bumbu kepitingnya. Lumayan buat anak kos, tinggal cemplungin cumi atau udang lagi kan. Nah, selesai acara makan-makan, ini momen tersedih karena kepiting tadi last meal buat mereka. Jujur sedih banget sih ngebayanginnya. Yang biasa makan siang heboh sama mereka, nanti udah gak ada lagi. Cuma gak apa-apa, hidup terus berjalan. Karena aku resign, mau punya banyak waktu buat kalian. Siapa tahu aku bisa sering masak dan nyamperin kalian buat makan bareng kan. Yo, di sini ada nggak yang mau aku samperin buat makan masakan aku? Gua nggak tanganin.
Ini sumpah nih pedes banget. Aduh, nggak bisa aku. Ini Allahu Akbar. Juara 1 nantangin followers buat duel makan 2,5 kilo cabe di Oblok Nila sampai angkat tangan karena kepedesan, dan bikin bingung kakaknya karena udah ngabisin 2,5 kilo cabe tetap nggak kepedesan. Biasa lihat di TikTok, aslinya makannya sama ya. Ini pedes loh, nggak bohong, sumpah ini pedes banget ini. Kok nggak keringetan ya? Bener nggak? Biasa Belum aja pedes. gitu, mukanya tuh nggak yang merah. Ini hari kedua aku samperin followers buat makan bareng, karena di hari pertama followers bilang kurang pedes gara-gara cuma pakai 1,5 kilo cabe. Jadi di Oblok Nilanya aku tambahin lagi hampir setengah kilo cabe dan juga masak entok pedas Betawi, total pakai 2,5 kilo cabe. Karena yang udah sering aku jelasin, buat jadi entok pedas Betawi itu dari Oblok Nila yang pakai 1,5 kilo cabe dan ditumis lagi pakai rawit 1 kilo. Nah semuanya udah jadi. Sekarang aku lagi mau nyamperin follower ke Tangerang karena lagi panas banget dan jauh. Jadi aku semprot dulu pakai Kirakara parfum. Aku lagi pakai favorit aku yang Last Embrace. Nah ini sebelum jalan aku nganterin paket dulu buat kalian yang udah check out parfum Kirakara. Nah setelah 1,5 jam dan hujan-hujanan, akhirnya sampai juga di rumah followers. Namanya sama-sama Kak Cynthia, dan aku samperin Kak Cynthia karena dia udah beli parfum Kirakara pas baru banget launching ya. Makanya sebagai hadiah udah beli parfum Kirakara, aku masakin langsung Oblok Nila dan entok pedas Betawi buat dimakan bareng-bareng. Jujur seneng banget akhirnya bisa ngewujudin wishlist aku buat masakin dan makan bareng followers. By the way Kak Cynthia ini sama sekali gak pernah makan bebek apalagi entok karena katanya suka mual nyium baunya. Jujur aku deg-degan banget, tapi alhamdulillah banget kakaknya langsung suka. Banget, pedes banget ya. 2,5 kilo. Walaupun baru makan aja udah bilang pedes banget. Biasanya orang-orang bilang tuh entok itu amis ya. Ini enggak ya. Dan shock karena entok yang aku bikin sama sekali nggak bau apalagi amis. Parah. Jujur seneng banget sih lihat reaksinya. Bumbunya lebih berasa daripada cabenya. Balance gitu. Karena percaya deh guys, meskipun aku pakai berkilo-kilo cabe, ini tuh bukan pedes pahit yang nyelekit gitu loh. Lebih ke pedes sedep, nagih, karena semua bumbu berasa. Dan pedesnya cuma ngasih sensasi nonjok yang bikin makin mantap gitu makannya. Bener kan, sesuai ekspektasi aku, bener-bener. Enak ini. Sumpah ini enak banget. Parah enak banget ini. Dan meskipun followers sudah kepedesan, sebenarnya menurut aku ini sama sekali nggak pedes. Karena biasa aku pakai 4 kilo rawit kan. Aku biasa bikin lebih pedes lagi. Aku bisa pakai 4 kilo rawit. Ini aku cuma 2,5. Soalnya aku takut, aduh ntar kalau kepedesan kasihan ya. Takutnya kan kalau bisa dia makan di rumah, buat keluarganya gimana kalau kepedesan gitu kan. Tapi ternyata udah banyak yang nggak kuat, sampai meler dan hampir nangis saking kepedesannya. Maaf ya, aku angkat tangan ini. Ini sumpah ini pedes banget. Dan angkat tangan karena udah bener-bener nggak kuat. Tapi tetap ini endul. Ini botol ketiga ya. Walaupun sampai ngabisin 3 botol minum. Ini pedes loh, nggak bohong. Sumpah ini pedes banget ini. Tapi aku seneng banget karena kakaknya suka walaupun kepedesan. Dan pas lagi makan, kakaknya salvok sama wangi aku sampai ngedeket dan nyiumin aku. Aku pakai dari tadi sebelum berangkat. Padahal aku pakai parfumnya dari tadi. Udah kena panas dan hujan-hujanan. Jadi langsung aja aku kasih tahu semua parfum yang lagi aku bawa. Enggak, ini aku suka yang ini. Wanginya enak banget. Suka banget wangi yang ini. Kayak ada creamy latte-nya, ada hangat tehnya, tuh dia makin lama dry daunnya makin enak banget, dry daun tehnya. By the way kakaknya beli Kirakara yang lalebay maca, dan aku seneng banget sih kakaknya suka banget sama wanginya. Dan asli aku nggak bohong, meskipun udah dipakai hujan-hujanan dan kena angin sampai panas-panasan juga, ini wanginya bener-bener masih nempel guys. Guys, temani aku makan sendiri yuk karena Pak si pergi nongkrong sama kawannya. Mau tambahin kremesan. Ini aku mau tambahin yang ori dulu, nengok. Mantap, bener. Gila, anjay. Enak banget. Terus hari ini makan sama nasi putih aja, udah mantep banget. Riuh abis. Ini kemasannya tuh gurih kali karena dibuat dari kaldu ayam kampung. Ini kemana aku beli ayam kremes keraton guys. Rupanya nih enak banget, itu solusi banget untuk anak kos ya yang nggak tahu mau makan apa, ini makan sama nasi putih, ini mantap banget. Tuang yang pedes. Tuh lebih merah ya dia yang pedes ya. Sedap. Kok ada beli perkedel juga. Daun jeruknya terasa banget guys. Pedesnya tuh nikmat banget. Kriuk banget kan. Kita tambah kriuknya ya. Masih aja aku stok, aku masih jadi anak kos ini gampang banget. Kita tambahin lagi kremesannya. Sedap. Sekali makan habis setengah guys, mantap gak tuh?
Mbak, boleh minta sambalnya 1 piring. Juara 1 makan nasi bebek pakai 2 piring sambal sampai suami Boleh kepedesan minta sambalnya 1 piring lagi yang pedes. dan tetap minta sambal lagi. By the way, saking seringnya minum Flim Tea sampai banyak yang ngira aku jadi BA-nya Flim Tea nih. Jadi berganti nih. Udah bukan sering dikira cindo gara-gara pakai ketekan, tapi sering dikira BA Flim Tea saking seringnya minum Flim Tea setiap makan. Bercanda-bercanda. Apalagi kalau banyak banget yang nanya, kok makan pedes, berminyak dan berlemak, tapi kok badan gitu-gitu aja? Iya karena minum Flim Tea. Kayak sekarang aku lagi makan nasi bebek. Nah, kata anak Jaksel, ini nasi bebek yang pedes banget karena pakai sambal gepuk. Dan ternyata bener, bumbu hitamnya bener-bener medok banget dan minyaknya itu loh, bikin nagih. Ditambah dimakannya pakai sambal gepuk. Sebenarnya sih nggak pedes ya, tapi sedep. Dan walaupun dia pakai kacang, ini sambalnya balance sih, nggak yang dominan kacang doang. Sampai minta nambah lagi. Boleh minta sambalnya 1 piring lagi yang pedes amat, Mbak. Oh, sambalnya ngulek dulu. Dan pantesan enak karena sambalnya bener-bener fresh banget, baru ngulek kalau diminta. Nah, kebayang nggak hari-hari makan nasi berminyak dan pedes gini? Kalau aku nggak rutin minum Flim Tea, mungkin timbangan udah naik drastis sih. Nah, makanya sebelum makan tadi aku minum ini dulu karena si Flim Tea ini tuh high quality fiber yang bisa bikin agak kenyang, jadi ngebantu untuk kontrol porsi makan aku. Apalagi aku paling lahap banget makan nasi bebek ini. Udah gitu paling penting, dia bisa bantu nyehatin pencernaan aku. Jadi sisa makanan yang gak baik itu diserap dan dibuang sama si Flim Tea. Makanya timbangan tetap aman. Makan enak gini juga gak guilty deh. Dan gara-gara minum Flim Tea sebelum makan, aku udah kenyang banget. Jadi gak sampai habis makannya. Untuk kalian yang belum cobain Flim Tea, buruan deh cobain. Bisa cek langsung di kerkun aku buat harganya. Ini official mereka ya. Makan apa nyiksa diri? Udah kayak atraksi, kepedesan sampai garuk-garuk kepala, sampai jontor. Gimana enggak? Orang masak oblong nila pakai 3 kilo rawit. Orang-orang yang pada ricu cuma pakai cabai segelintir, ini ngabisin 3 kilo rawit sendiri buat bikin 2 ekor entok nila. Dan total aku pakai 5 kilo rawit buat jadi entok pedas Betawi. Ini lama-lama nanam pohon cabai juga nih. Nah, untuk bumbu oblong nilanya udah aku tulisin ya step dan cara-caranya, dan kalian cukup ikutin satu persatu biar rasanya mirip. Nah, karena aku pakai 3 kilo rawit, bisa dilihat 1 baskom cabai rawit udah habis. Padahal itu isi 2 kilo rawit loh. Dan aku masih nuang 1 kilo cabai rawit lagi sampai baskom penuh sama cabai. Tapi walaupun aku pakai 3 kilo rawit, ini rasanya bener-bener sedep banget. Balance bumbu aromatik dan rempahnya. Jadi bukan yang pedes cabai doang sampai pahit gitu loh. Nah, ini aku tambah-tambahin daun jeruk dan daun salam. Terus tuang 2 ekor entok nila. Nah, kuncinya biar rasanya asam seger. Ini aku tuangin 10 pack asam jawa. Terus aku juga persin 10 jeruk nipis. Dan oblong nila ini aku bikin buat bagi-bagiin ke followers yang udah beli parfum Kira-Kara kemarin. Ayo absen. Siapa aja yang udah kedapetan dan jadi ketagihan sama oblong nilanya. Tuh bisa dilihat pas jadi. Ini kuahnya aja sampai nempel banget sama cabai. Dan langsung aja kita makan. By the way, ini baru banget mateng di wajan. Jadi bener-bener masih panas. Ditambah makannya pakai nasi anget yang masih ngebul juga tuh asapnya. Tapi asli rasanya bener-bener enak banget. Pedes, asam, gurih, asin, semuanya bener-bener nyatu banget. By the way, dari kemarin aku ngasih ke followers, mereka bener-bener terkagum-kagum sama rasa oblong nila karena emang seenak dan senagih itu. Walaupun banyak yang kepedesan sampai ditaruh kecap, cuma tetap endul. Dan jujur oblong nila itu rasanya tuh beda dari yang lain. Kayak aku sendiri gak pernah nemu masakan kayak gini. Jadi agak bingung mau ngejelasinnya rasanya kayak apa. Ya pokoknya berempah, tapi gak yang strong sampai ganggu gitu. Terus pedes banget, asam, seger, dan gurih pol. Sampai ya followers aku juga sama, bilangnya dia gak pernah nemuin di tempat lain. Dan baru ini makan rasa yang kayak gini. Apalagi dibikinnya pakai entok nila yang lebih gurih, lebih garing, dan lebih juicy. Saking sedepnya, gak mungkin nih makan oblong nila gak nambah nasi. Karena percaya guys, oblong nila tuh senagih itu. Sampai ini pas ngedit aja, aku kepengen lagi. Kalau minggu depan aku bikin, siapa yang mau aku kirimin oblong nila juga. Walaupun jujur bikinnya ribet banget. Kayak bersihin entok nilanya aja, itu sampai 15 kali. Pokoknya 2 jam buat bersihin entok nilanya doang. Belum chopper bumbu-bumbu yang super banyak. Walaupun udah pakai chopper 2 liter, tetep bolak-balik chopper sampai capek. Tapi kebayar sama rasanya, karena ini enak banget. By the way, aku habis minum pakai teh tawar anget, terus lidah langsung melepuh dan pedesnya langsung nyebar ke mulut sampai garuk-garuk kepala. Karena pedesnya jadi ningkat 10 kali lipat. Makanya kalau ada yang nanya, makanan apa yang berhasil bikin aku kepedesan? Ya oblong nila. By the way, minggu depan siap-siap ya. Aku bakalan bikin oblong nila lagi dan siap-siap jontor bareng. Hari ini mau makan nasi bakar masakan sendiri. Let's try. This is the first time I cook nasi bakar by myself. Pertama kali guys. Gimana bakar kayak gitu? Nasi bakar bawal merah. Ya, I thought you are going to do like. Enggak ikan. Punyamu satu lagi ikan Oh, juga. yang ini udah gede banget cuy. Nangis. Perfect nih. Ini kayak yang dijual di restoran. Even better. Semoga ini udang ya. Entak suara cuy. Ah, this is udang, bro.
Patin loh, itu nggak bisa diproses oleh badan kita. Dalamnya. Kok pedas cuy. Dong. Beneran ini 4 kali habis nih. Kayak nasi Nasinya, kucing. nasinya juga gurih. Lembek-lembek pak. Aku lebih suka yang ikan. Coba, yang ikan lebih enak. Nasi bakar. Flavor. Iku pun punya. Ikannya ada aku marinasi. Ini ujangnya kagak. Guys, jadi akhirnya guys aku makasih lagi karena ciciku sama calon suaminya datang kembali karena aku ajak dia makan di tempat biasa yang aku suka, Kedonganan. Tapi kali ini aku datangnya malam ya guys. Ini mau beli lobster yang gede 2 biji. Terus karena kita masih kekenyangan, kita pesan cumi sama ikan doang, nggak pesan yang lain lagi deh. Ini kita datangnya pas-pas banget. Mereka tutup jam 7, kita datang 6.45 gitu. Tinggal tunggu lobster sama ikannya kita bakar. Terus cuminya kita masak saus padang, saus cabai gitu ya guys. Terus kangkungnya itu ada yang plecing sama ada yang cah. Rupanya lobsternya itu ada yang jumbo banget dan yang kedua itu yang agak sedang yang kita pilih. Jadi aku kasih ciciku sama calon suaminya yang gede deh. Karena kita kan udah lumayan sering ya, jadi kasih dia makan lebih banyak. Dan menurut aku nih sambal merahnya top banget. Tapi King Kong sama ciciku lebih suka sama sambal matahnya. Kalau calon suami ciciku masih enup makan pedas. Bisa lah itu belajar. Kan King Kong dulu juga enup banget makan pedas, kulatih sampai bisa. Nah sebenarnya lobsternya nggak gitu kecil sih, masih buttery, masih juicy banget, enak banget. Terus tadi ikannya beli yang kakak merah gede banget dan mantep banget, nggak amis sama sekali. Tapi menurut aku bumbu hari ini kurang gurih guys. Aku nggak tahu sih. Terakhir aku pergi makan lebih enak. Kayaknya gara-gara aku masih kenyang. Tadi siang makan beweng banyak banget ya. Menurut aku sekali seumur hidup kalian harus cobain makan lobster yang gede jumbo kayak gini ya guys. Jangan yang baby, jangan yang koci. Karena ini sangat worth the money. Tapi cabenya tuh harus enak juga. Jangan yang aneh-aneh kalian. Oh dia tahu sekaya. Ini coba kalau itu dia tahu. Ini ubah ya. Guys, jadi hari ini aku mau masak yang pedes-pedes ya guys. Karena lagi ngambek sama King Kong. Kemarin dia main MOBA sampai jam 3 pagi. Kan edan kan. Biarlah dia kepedesan ini guys. Itulah hukuman dia. Ini aku mau masak mie ikan laut pedas pakai ikan tuna. Nah nengoklah pas aku keluarin banyak cabai kayak gini. Takut King Kong itu. Nengoklah kelakuan dia. Bisa aja dia guys. Bawain pula dia pie yang pink-pink kayak gini. Lululah hatiku. Mana aku suka kali sama strawberry. Ini tuh Chokomori Pie Black Rose guys. Ini tuh packagingnya nggak usah digunting ya guys. Jadi ini tinggal ditarik kayak gini. Pas baru ku buka aja packagingnya kan guys, sudah wangi banget. Ini pie stroberinya guys, cantik banget ini pie-nya guys. Makasih ya King Kong, pandai banget kamu. Duh aku suka banget guys sama pie ini. Feelingnya tebel banget dan soft banget. Ini tuh crunchy, manis, seger dalam satu gigitan. Fillingnya tuh tebal dan soft banget guys. Dan ini kulitnya tuh crunchy banget. Nah nengok lah guys, ada real dry strawberry di dalamnya. Ini mah love at first pie. Nah habis makan tinggal di zipper, aman deh bawa kemana-mana. Nah ini ikan tunanya aku goreng, kayaknya terlalu kekeringan ya guys. Terus nih cabai rawitnya aku pakai banyak banget sih guys. Kayaknya aku sendiri pun kepedasan, apalagi King Kong yang makan pedas itu guys. Nah meskipun udah disogok kayak gitu guys, tapi aku tetap masak yang pedas-pedas. Aku mau melatih tingkat kepedasan dia guys, supaya dia makin jago makannya. Nah udah jadi guys. Kita lihat ya guys reaksi King Kong. Dia udah ketakutan banget melihat kepedasan ini guys. Kepedasan hidup ini. Ini tuh tipenya awal-awal belum pedas, tapi dia tuh nendangnya di akhir. Nengok tuh guys, King Kong dia udah sampai sediakan air panas loh di samping supaya langsung hilang pedasnya. Tapi menyiksa banget sih beberapa detik kayak gini. Tapi ampulah hilangin pedas ya. Habis ini mah dia kebel dan kuat banget makan pedas guys.